Sahabat sekolah, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila ini? Mari kita pelajari. Check it out. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtematika pada peristiwa mengisi kemerdekaan yaitu di pembelajaran ketiga dengan materi peristiwa lahirnya Pancasila dan juga peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Oke, mari check it out. Sahabat sekolah, mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan cara positif dalam mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai dalam Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah berkembang di masyarakat sejak zaman dulu. Oleh karena itulah, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap warga negara Indonesia. Lalu bagaimanakah sejarah lahirnya Pancasila ini? Mari kita pelajari. Check it out. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca ini artinya 5 dan sila ini artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Sahabat sekolah, istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Nah, usulan-usulan dasar negara tersebut disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Oleh 3 tokoh ini yang sangat berperan pada waktu itu. Nah, mari kita bahas satu persatu siapa saja tokoh-tokoh ini, profilnya apa, usulannya apa. Yang pertama, Muhammad Yamin. Sahabat sekolah, Muhammad Yamin ini pada tanggal 29 Mei 1945 mengikuti sidang BPUPKI. Kemudian mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Muhammad Supomo. Nah, beliau pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo ini dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu yang pertama persatuan, kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, kemudian yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Pada hari terakhir sidang BPUPKI yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat dan demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa.
Sahabat sekolah, kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar usulan dari Insinyur Soekarno tersebut, diusulkan istilah Pancasila, sehingga tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, hingga diperingati sampai saat ini. Sahabat sekolah, pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan, disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut: ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sahabat sekolah, kemudian kita akan pelajari peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Apalagi pada dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat dan membawa banyak perubahan. Nah, perubahan-perubahan tersebut akan bisa mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Nah, sahabat sekolah, masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang hidup dalam lingkup budayanya masing-masing. Budaya yang beraneka ragam ini menunjukkan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dunia semakin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau dan bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Sahabat sekolah, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup gotong royong. Seperti judul kita di video ini ya, gotong royong. Dalam kehidupan masyarakat, kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Oke sahabat sekolah, akhirnya kita sampai di tugas. Ada dua tugas. Tugas yang pertama, apa saja peran Pancasila dalam keberagaman agama? Tuliskan pada bagian berikut ini. Kemudian tugas yang kedua, ada 10 soal seperti biasa. Kamu tulis, di pause dulu, ditulis, cari jawabannya, kirim ke gurumu, atau bisa jawab di kolom komentar. Tuh, selamat mengerjakan tugas. Oke sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita yang ketiga ini, dan kita berlanjut nanti bersambung sampai ketemu di video pembelajaran yang keempat. Tetap di channel sekolah, jangan berpindah, dan pastikan sahabat semua sudah subscribe dan klik tombol lonceng di channel sekolah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat tentunya bagi dirimu dan juga bagi masa depan dan cita-cita besarmu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.